Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada Ilham yang telah presentasi proposalnya. Meskipun saya sampai sekarang belum mendengar pantun yang mau disampaikan, katanya mau menyampaikan minimal 3 pantun gitu katanya. Tapi kok sampai sekarang belum, itu gimana ini? Mengapa Ilham itu membidik orang miskin, bukan membidik orang kaya? Padahal standarnya kan kita kan suka terhadap orang kaya daripada orang miskin, kan begitu. Pemberdayaan orang miskin itu biasa. Tapi kalau pemberdayaan orang kaya, jadi orang-orang kaya yang belum tahu bagaimana bisa membantu orang miskin, itu penting. Nah, mengapa orang miskin yang dibidik? Silakan Ilham. Waktu saya memarkarkan si proposal saya itu, kenapa saya pilih orang miskin? Sebab pemberdayaan itu, menurut saya itu orang miskin perlu diberdayakan. Apalagi menurut modal sosial yang orang miskin lain-lain tidak tahu mengenal apa itu modal sosial. Itu saya punya orang miskin harus tahu modal sosial itu ya penting juga dibanding dengan modal, sama pentingnya dengan modal ekonomi. Makanya saya membidik orang miskin itu, orang miskin pelaku UMKM. Di desa Giri itu ada nggak orang kaya? Banyak, Pak. Banyak. Ada nggak orang kaya yang membantu orang miskin? Ya membantu, ya seperti masyarakat umumnya Pak, lewat sedekah, zakat itu. Kalau zakat banyak Pak, ya kan, bantu lewat zakat, tidak membantu bagaimana cara mengarahkan modal sosial itu tidak ada Pak. Hanya membantu pihak kayak uang gitu Pak. Misalkan ada nggak di Giri itu orang kaya kemudian ayo kita fasilitasi membuat dunia kerja atau kemudian memberikan pelatihan. Jadi itu tidak ada Pak. Tidak ada. Seperti apa bentuk-bentuk orang-orang kaya di Giri itu melakukan taruhlah bantuan terhadap orang miskin selain sodako? Ya, hanya kayak bantuan orang miskin untuk membeli dagangannya Pak. Kayak UMKM rumah tangga miskin ya. Kalau orang kaya biasanya membeli dagangannya diborong gitu Pak. Diborong? Iya. Mengapa di situ tidak ada orang misalkan kaya mengorganisir anak-anak muda, kemudian ayo bagaimana UMKM yang di situ go internasional misalkan. Kan kalau di Gresik itu kan ada desa miliarder itu. Di Gresik ada yang di situ sesudah pasca tambangan itu loh. Jadi di situ ada galian, rambutnya panjang, lurahnya. Oh, sekapu ini Pak. Lah iya, maksudnya itu kan dari orang yang sangat terbelakang menjadi desa miliarder. Mengapa? Karena mampu menghadirkan orang banyak ke desa itu. UMKM sangat disupport. Semuanya dapat bagian dari proses yang dilakukan oleh BUMDes. Itu menjadi kaya semuanya. Jadi sorotannya bukan miskin lagi. Lah saya kok melihatnya di Giri tentunya tidak hanya orang miskin saja, orang kaya pun juga melakukan pemberdayaan. Coba, menurut Ilham ada nggak sekali lagi inisiasi dari hal tersebut yang terjadi di Giri? Tentang orang kaya yang memberdayakan orang miskin. Ya. Tidak ada Pak. Serius? Kamu kan soal pelatihan Pak. Jadi kamu di kelas punya cewek enggak? Enggak punya Pak. Mengapa? Ya karena gak nyari Pak. Tak pikir karena di kelas ceweknya jelek semuanya, jadi tidak mau terhadap cewek dalam kelas. Begitu juga seakan-akan di desa itu tidak ada orang kaya, semuanya orang miskin, kan begitu. Padahal apa yang dilakukan oleh misalkan desa terkait dengan program dana desa, sehingga kemudian bisa mengataskan kemiskinan. Ini sebelum
apa namanya, sekali lagi saya setuju terhadap proposal karena saya melihat maksud sih Giri itu orang miskin semuanya gitu loh. Dari desa itu programnya pemberdayaan tuh cuma dikasih fasilitas kayak platform ikut jual beli PKK gitu Pak. Makanya kok gini aja pemberdayaan, kok merasa kurang, makanya saya ambil fenomena tersebut Pak. Jadi desa membuat program kayak platform WA group untuk jual-jualan gitu. WA group untuk jual-jualan. Iya. Ada enggak yang berinisiasi, nggak tahu apakah BUMDesnya, apakah keremajanya, selanjutnya barang-barang produk Giri itu selanjutnya disalurkan ke Surabaya, ke Jakarta, ke... Tidak ada, tapi kalau kan Giri itu kan ada kawasan mitra religi ya. BUMDes itu sudah memiliki toko kayak UMKM gitu Bun, namanya BG Mart gitu. Pemberdayaan sekitar klutuk ini tidak memasarkannya lewat antar kota, antar provinsi, kayak seperti itu. Makanya kurang pemberdayaan sosial ekonominya. Giri itu identik dengan makam Sunan Giri ya. Iya. Nah, Sunan Giri. iya, identik dengan makam Sunan Giri. Di situ tidak usah diundang, orang seluruh Indonesia itu datang, kan gitu. Kayak Sunan Ampel. Dan yang jualan itu sebetulnya belum tentu orang miskin juga. Iya kan. Tapi kamu beri label orang miskin. Nah, itu kan pemilik toko seperti yang ada di subjek penelitian saya yang ketiga, pemilik toko. Orang miskin yang UMKM itu hanya menitipkan ke toko-toko itu Pak, toko-toko oleh-oleh, toko untuk memanfaatkan jajanannya gitu Pak. Coba kamu perhatikan Ilham, di penjual-penjual itu kemungkinan para pengusahanya satu bulan bisa-bisa penghasilannya di atas 10 juta. Hanya yang kamu lihat ada orang-orang miskinnya, maksudnya orang-orang yang bukan semacam pemilik usaha. Pernah nggak kamu bertanya kepada para pedagang di situ? Berapa yang mereka dapatkan? Owner itu pekerja. Owner, nih ngerti owner enggak? Beda pekerja ya. Pekerja paling 1 juta saulan. Nah itu kan. Pernah nggak kamu bertanya? Belum ya. Tergantung. Berapa penghasilan mereka? Atau tergantung? Kamu bertanya ke siapa? Hasil penghasilannya berapa? Ayo. Belum tanya Pak. Belum pernah tanya. Nggak, tapi kamu kok kemudian memberi label rumah tangga miskin? Itu saya fokus pilihannya itu pedagang, bukan pedagang kayak toko, bukan Pak. Sudah kayak orang-orang jualan yang kayak jualan gorengan gitu loh Pak, yang pemasarannya ada sekitar kayak antar desa gitu, antar sedesa itu Pak, sampai pedagang-pedagang besar enggak Pak. Yang UMKM yang saya maju ini usaha mikronya, mikro kecil. Usaha yang kecil, yang mikro Pak, yang dari sebelah kiri saya. Siapa saja namanya itu? Nama pemilik usaha. Iya, kan kamu nggak mau yang besar, yang kecil-kecil. Ya itu tetangga saya Pak, jualan nasi Pak. Ya, Pak. Lah akhirnya kan ini kamu bukan penelitian sama tonggo dewi. Dan akhirnya kan penelitianmu nanti tidak asik kecuali dirimu menemukan 10 orang pedagang kecil-kecil yang di situ ada proses pemberdayaan ekonomi dengan modal sosial. Tapi kan kamu menemukan hanya tetangga saja. Ayo. Iya enggak Pak. Siapa selain tetanggamu? Itu yang biasa ngirim esnya Pak. Itu mengerja pemberdayaan sosialnya ekonomi itu ada setiap hari itu ada tawaran mau SK itu kan bentuk pemberdayaan sosial ekonomi Pak. Kamu tahu di sini tuh ada juga jualan es, bukan es diminum, es batu. Dia hanya menerima orang titip dan menerima orang membeli. Itu Banyak. satu hari jutaan loh ya. Jangan dipikir jualan es itu rendah. Gibran itu juga penjual apa goreng apa? Martabak.
Tapi, oh, gimana sih kamu ini? Kalau di sana gimana ceritanya? Selain tetangga, kalau tetangga itu nggak asik. Oke, gini aja Gibran. Ilham. Ilham, gini aja Ilham. Sebetulnya siapa yang kamu akan bidik untuk kamu teliti ini? Rumah tangga miskin pelaku UMKM, Pak. Siapa rumah tangga miskin? Berapa rumah tangga miskin yang kamu lihat, yang kamu ketahui? Lebih dari 30 orang, Pak, rumah tangga. Coba sebutkan namanya. Ibu Bude penjual gorengan, langsung tetangga jual nasi, langsung penjual gado-gado di area makam. Ketiga Mbak Siti itu penjual aneka jajanan khas diri, langsung pengrajin kue kering. Wah, saking Wong papa tuh oke lho. Kan kamu ngomong 30. Pedagang kue basah, gorengan lagi, masih banyak lagi, Pak. Ketika berbicara pemberdayaan melalui modal sosial itu seperti apa yang kamu gambarkan? Pemberdayaannya itu melalui modal sosial kan ada menurut ada 3 ya, Pak ya. Seperti jaringan sosial, hormat dan kepercayaan. Nah itu pedagang-pedagang kecil rumah tangga miskin itu belum ada, tapi belum maksimal itu pemberdayaan sosial berbasis modal sosialnya itu, Pak. Kalau begitu nggak bisa diteliti dong, karena tidak ada. Sebuah penelitian itu kan akan dilakukan ketika seorang peneliti itu mempunyai pengetahuan awal, mempunyai asumsi bahwa terjadi proses pemberdayaan dengan modal sosial. Tetapi kalau kamu sudah mengatakan tidak ada, kan nggak bisa nanti. Ada, Pak, itu yang modal sosial diberikan melalui platform grup itu WhatsApp yang jualan-jualan kan bentuk modal sosial juga, Pak, seperti pemberdayaan. Diberikan desa membuat grup untuk memasarkan jajanan-jajanan UMKM, bukan bentuk jaringan sosial juga, Pak, yang termasuk di dalamnya itu modal sosial, Pak. Yang lain masa modal sosial tanpa begitu kan mereka sudah melakukan, bahkan langsung setiap hari ketemu kok. Apa yang menarik? Kalau grup WhatsApp, kuliah aja ada grup WhatsApp-nya kok. Itu, Pak. Apa yang menarik itu, Pak? Platformnya itu, Pak. Banyak orang jualan gitu, Pak. Mulai jualan berambang barang itu wae, Pak. Dan enggak apa namanya hubungannya dengan pemberdayaan itu? Itu kan betul suatu pemberdayaan, Pak, dalam itu, Pak. Hadirnya grup WhatsApp itu apakah menurut pengetahuan peneliti itu menambah proses penjualan atau malahan menghadirkan informasi yang kemudian saling akan konflik? Kan iku menambah penjualan, Pak. Sebabnya itu kan ada di grup itu kan dipasarkan, Pak, ada ini ready kayak kue ini kisaran pesanan ready, berarti kan bentuk pemberdayaan juga, Pak. Jaringan sosialnya meningkat, Pak. Yang awalnya tidak tahu makanan ini yang jual siapa, jadi tahu kan bentuk jaringan sosial juga, Pak. Kalau menurut saya Ilham, lebih baik selain WhatsApp, apa nanti yang ada di situ? Karena WhatsApp itu sangat sederhana. Ketika berbicara modal sosial itu beragam. Misalkan ada proses pemberdayaan yang bagaimana UMKM di situ menjadi lebih semacam naik kelasnya, tetapi orang tidak takut untuk membeli. Kan kadang-kadang kalau toko dibuat lebih bagus, orang takut membeli kan, atau jual dagangan ketika diberi label itu kemudian takut membeli, ini mesti mahal. Ada nggak gitu-gitu? Enggak, Pak. Enggak ada. Kan kayak label gitu kan desa sudah memberi kayak PIRT itu kan jurusan desa, Pak, ada programnya gitu. Jadi contoh sederhana PIRT atau kemudian UMKM itu selanjutnya atau produk-produknya diberi label halal. Itu barang awalnya 5.000 bisa menjadi 10.000 gara-gara diberi label halal. Enggak.
atau higienis. Jadi kalau kalian melihat makan seperti tadi makanan apa tadi tadi? Makanan apa? Kue basah. Kue basah. Kue basah cara menjualkan itu tidak langsung dengan tangan, tapi para penjualnya diberi plastik. Itu sudah berbeda harganya. Atau kalau makanan apa di situ? Nasi bungkus. Enggak, nasi bungkus langsung nasi yang perlu diproses, ngambil apa? Nasi pecel itu ada nggak? Gado-gado kayak itu. Gado-gado. Proses membuat membuat gado-gado pakai sarung tangan dengan tidak itu sudah berbeda. Harganya sudah naik. Kalau tidak pakai sarung itu pasti ini 5 ribuan. Tapi kalau pakai sarung tangan itu bisa 10.000, bisa 15.000, bisa 20.000. Naik kelas. Apakah ada di situ? Enggak Pak, tidak ada kenaikan kayak kelas-kelas itu. Kalau ada PRT-nya atau lebaran harga tetap Pak. Karena yang merupakan komposisinya, kecuali kayak ada bahan baku naik pasti harga itu jajan pasti naik Pak. Kalau begitu, kalau untuk apa kalau gitu modal sosial yang kamu ingin hadirkan dalam skripsi ini apa? Kayak pemasarannya gitu loh Pak. Bagaimana seorang UMKM makan itu memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap produknya, memiliki jaringan sosial yang luas untuk menyebarkan dagangannya dan menaati aturan norma itu Pak, supaya dagangan tersebut tuh semua UMKM matangnya sini bisa terus bertumbuh. Ya, pertanyaan saya itu penting karena kalau memang tidak ada, kamu tidak bisa mengerjakan skripsi. Jadi mahasiswa itu bisa diluruskan atau tidak itu bukan karena dosen tidak suka, bukan. Apakah sesudah sempro mahasiswa mampu nggak mengerjakan skripsi itu? Nah, ketika dirimu menghadirkan pemberdayaan ekonomi sosial dengan modal sosial, nggak tahu ada nggak? Kalau ada nggak apa-apa, kalau nggak ada nanti kamu berhenti di tengah jalan, gitu loh. Ada. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas tanggapan serta Bu Dewi selaku Bagus. Aku sih nggak bagus. Tapi ada tapi. Iya Bapak. Ya, Geng. Nuwun. Nggih. Kalau saya berpikir saya setuju untuk dilanjutkan dengan Komisi 2 Bapak Agus untuk memberikan keputusannya apakah proposal saudara Ilham dapat dilanjut atau tidak. Menurut Ilham layak enggak, Ilham? Layak. Karena apa, Ilham? Mengapa kok layak, Ilham? Ayo. Ya. Memberi itu pembahasan yang menarik Pak. Oh, menarik. Iya. Karena menarik, lanjutkan Ilham. Iya, Pak. Iya, tapi harus pakai pantun. Iya. Baca buku sambil makan rambutan. Revisi memang tak terhindarkan, tetap semangat demi masa depan. Wah.